Shalom teman-teman yang ada di rumah. Kita kembali lagi, kita bisa beribadah kembali bersama di tempat ini. Mungkin teman-teman yang di rumah bisa buka Facebooknya, terus di-share linknya ya ke teman-teman. Mungkin ada yang mau diajak beribadah bareng gitu, bisa. Kita sama-sama mengajak teman kita bersatu dalam hadirat Tuhan, amin. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, kita akan mengawali dengan berdoa. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kembali Tuhan. Walaupun kami masih di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu nyata Tuhan, hadirat-Mu itu ada di setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah ini hanya dalam nama kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman semua di rumah percaya, amin, kalau kita itu diberkati oleh Tuhan, amin. Kita itu selalu disertai oleh Tuhan. Kita adalah anak-anaknya yang selalu dikasihi oleh Tuhan, kita adalah milik Tuhan, amin. Oleh sebab itu kita harus lebih semangat lagi, kita mau lebih bergairah untuk kita memuji Tuhan, amin. Yuk kita mau angkat satu pujian, Aku Diberkati. Tepuk tangan sama-sama, oke? Rasakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan kasih setiamu nyata. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi katakan sebab Allah sanggup diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan sekali lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, yeah. Yeay. Kita percaya kalau kita diberkati oleh Tuhan, amin. Kita selalu dijaga oleh Tuhan, kita selalu disertai oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita ini milik kepunyaan Tuhan, amin. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Milikmu.
kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, aku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Katakan dalam kesesakanmu, dalam kesesakanmu, kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Oh. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Dan semua kekuranganku, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari teman-teman, kita mau masuk dalam hadiratnya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari teman-teman yang di rumah, engkau sungguh-sungguh menyembah dalam hadirat Tuhan. Katakan, Yesus baik, Yesus selalu menyertai engkau, Yesus itu ada untuk engkau. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Bapa. Engkau Allah yang setia, Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Engkau setia Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Bapa. Engkau selalu ada di saat apapun juga. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik Bapa. Engkau sangat baik Tuhan.
menyembahmu Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Engkaulah yang baik, ini kami Tuhan, ini kami Bapa, kami milik-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Oh, semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Katakan semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Yes Tuhan, kami percaya kami adalah milik kepunyaan-Mu Bapa. Semua kekurangan kami Engkau pun tahu, tapi tidak ada satupun yang tidak Engkau pandang indah di dalam-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Semoga apa yang disampaikan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bisa melakukannya dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan terlebih lagi kami siap untuk melakukan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku Capek. mengerti. Terus aku harus apa? Mengapakah harus Orang tua gak pada yang dengerin. Dia juga kayak di gitu. dalam kehidupan Tugasku sekolah ini? gak ada akhirnya. Satu perkara Gak ada yang bisa diajak ngomong. Siapa lagi? yang ku simpan dalam hati. Dia gak ada kabarnya juga. Terus aku harus ngomong sama siapa? Sesuatu yang Dari kemarin gak ada yang bisa diajak ngomong. Mama kayak gitu, papa kayak gitu. Terus aku ini siapa? Aku ini buat apa? Hidup di sini buat apa? mengerti, Allah peduli segala Halo? persoalan yang Kamu kemana kita aja? hadapi. Aku nungguin kabarmu dari kemarin, kamu gak ada. Aku lagi butuh seseorang, aku gak punya siapa-siapa. Hah? Putus? Tunggu, tapi gak jelas banget sih. Ah!
sih? Orang gak ngapa-ngapain diputusin. Gak tahu kali ya, hidupku tuh capek. Apa sih dari tadi nggak jelas suaranya? Kamu juga apa sih datang-datang, kamu gak tahu ya? Hidupku ini lagi banyak masalah, tahu gak sih? Gak ada yang diajak ngomong, aku gak punya temen. Mama papaku gak peduli sama aku, sekarang aku diputusin, kamu bilangnya rame. Kamu gak tahu hidupku kayak gimana. Kamu udah coba berdoa belum sama Tuhan? Udah coba bangun hubungan belum? Berdoa. Orang tua aku aja gak mau ngomong sama aku. Tuhan, mana? Kalau misalnya Tuhan ada kan harusnya aku gak punya dong masalah-masalah kayak gini. Tapi ya kalau kamu berdoa sama deket sama Tuhan itu harusnya makna hidupmu jauh lebih baik loh. Makna hidup. Emang kamu tahu apa soal makna hidup? Kamu gak tahu cerita hidupku, kamu gak tahu masalahku. Hubungan apa yang harus aku bangun? Hubunganku aja kacau, keluargaku. Dia bahkan, aku gak punya hubungan apa-apa. Kamu gak pernah ngerti. Kamu cuma bisa ngasih tahu orang aja, kamu gak pernah tahu rasanya jadi aku tuh kayak gimana. Udahlah, capek ngomong sama kamu. Ya kan cuma ingetin aja sih. Toh kalau kita deket sama Tuhan, tiap kita punya masalah kan Tuhan selalu ada buat kita. Kalau punya masalah itu ya harusnya larinya ke Tuhan sih, nggak usah marah-marah nggak jelas gitu. Ya semoga hatinya kuat aja deh. Tes. Puji Tuhan. Shalom Youthers. Kita barusan melihat teman-teman kita. Ada satu teman yang merasa hidupnya tidak bermakna. Pada sore hari ini, kita akan tahu bahwa sebenarnya kita memiliki meaningful life. Youthers, secara singkat, saya sore hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan berhubungan dengan meaningful life. Tahu enggak Youthers, kau dan saya ini luar biasa ada di dalam pandangan Tuhan. Orang-orang menjadi anak-anak muda terutama galau, sering merasa hancur, sering merasa sendirian, lonely, karena mereka, kadang kita, ya Youthers kita, tidak tahu arti hidup kita, tidak tahu tujuan hidup kita. Kalau kita tahu, kita akan bersuka cita. Pada sore hari ini, kita lihat di dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Yang pertama, kebenarannya, Youthers, kamu dan saya harus tahu bahwa kamu dan saya ini ada di dalam pikirannya Tuhan. Kamu dan saya ada di dalam pandangannya Tuhan. Kamu dan saya ada di hati Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur tadi 139 ayat yang ke-13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Youthers, dari engkau belum ada sampai engkau ada di dalam kandungan ibu, Tuhan melihat. Bahkan hari-hari yang akan kita lalui sebenarnya sudah ada di dalam kitabnya Tuhan. Betapa kita ada di dalam hati Tuhan. Yang pertama, kalau engkau dan saya tahu kita ada di dalam hati Tuhan, engkau akan bersuka cita. Yang kedua, kau dan saya harus tahu kita dipersiapkan untuk tujuannya. Kita buka dalam Efesus 2 ayat 10.
dikatakan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yuthers, tidak hanya engkau lahir begitu saja dan engkau ada di dunia ini untuk apa? Mungkin banyak orang tidak tahu, akhirnya melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Ya, tapi kalau kamu dan saya harus tahu bahwa Tuhan menciptakan kamu dan saya di bumi ini punya maksud. Ya, maksudnya adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia siapkan. Tuhan sedang menyiapkan sebuah pekerjaan yang baik untuk kamu dan saya. Dia memanggil kamu untuk suatu pekerjaan untuk kerajaannya. Engkau dipanggil untuk tujuan khusus. Sehingga kamu dan saya akan tahu bahwa engkau ini berharga. Tuhan sedang menyiapkan kamu dan saya. Yang ketiga, kita, kau dan saya ditetapkan untuk berbuah. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yuthers, kamu dan saya selain menjadi fokus Tuhan, selain kamu dipersiapkan Tuhan untuk suatu pekerjaan yang baik, yang ketiga, kamu memang ditetapkan untuk menghasilkan buah, untuk menjadi blessing. Tahukah, kamu begitu penting, ya? Kamu begitu penting. Kamu ditetapkan Tuhan untuk berbuah. Dan yang keempat, ya, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 1, pasal 15 ayat 22. 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Dikatakan seperti ini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kamu dan saya dipanggil untuk memiliki fellowship dengan Yesus. Kita tidak tahu Allah itu bagaimana, tetapi Dia menyatakan diri di dalam pribadi Yesus. Tahukah adik-adik Youthers, Tuhan begitu mengasihi engkau dan saya. Tuhan tahu engkau dan saya tidak mungkin bisa mengenapi panggilannya, berbuah, melakukan pekerjaan yang baik tanpa Dia. Makanya Tuhan memanggil engkau dan saya untuk memiliki fellowship. Persekutu itu fellowship, hubungan yang manis dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Efesus 3 ayat 18 dikatakan, Paulus berdoa supaya engkau dan saya mengerti. Kita buka saja ya, Efesus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang keempat ini begitu luar biasa. Karena kamu dan saya dilahirkan ada ini juga untuk dipanggil berfellowship dengan Tuhan sendiri.
bergaul dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan yang menciptakan kita, maka hidup ini akan menjadi tidak meaningful sama sekali. Tidak ada artinya. Kamu akan merasa lonely memang. Untuk apa kamu hidup? Untuk apa kami hidup? Tapi kalau kita mengenal Tuhan yang menciptakan kita, kita akan tahu betapa Dia mengasihi kita. Dan bersama Dia Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kamu kerjakan selama di bumi ini. Kamu dan saya sangat penting di mata Tuhan. Yaitu kita dipersiapkan untuk pekerjaan yang baik. Untuk sesuatu yang dahsyat di dalam hidupmu. Untuk menjadi blessing dimanapun engkau ada. Dan lebih lagi untuk berpartner dengan Dia. Berfellowship mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan kepada Yesus kita. Otomatis kamu dan saya akan menyembah Dia. Kenapa? Karena Dia begitu lovely, begitu indah. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat keindahan Tuhan, ya. Kita akan merasakan cinta Tuhan sehingga kita akan mengasihi Dia, ya. Mari Youters, jadikan hidupmu bermakna. Jadikan hidupmu berarti. Kamu sangat berharga di mata Tuhan. Kenali Dia, Dia mengasihimu dan kamu akan merasakan keindahan dalam hidup ini. Bahkan ketika engkau melewati sesuatu hal yang tidak enak, tantangan, badai, ketika engkau mengenal Tuhanmu, ketika engkau mengenal Dia sebagai Bapamu, sebagai sahabatmu, sebagai pribadi yang mencintaimu, maka engkau akan dapat menghadapi tantangan ini dengan tersenyum, bahkan menjadi pemenang karena engkau tahu betul bahwa Yesusmu bersama kamu. Puji Tuhan, mari sama-sama sadari engkau dan saya memiliki Tuhan yang menjadikan hidupmu berarti. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Hidupmu berharga bagi Allah. Mari sadari bersama Youters di rumah. Engkau begitu berharga. Ada rancangan Tuhan yang dahsyat buat engkau dan saya. Kau harus cari tahu apa itu, rancangan itu. Tanyakan kepada Tuhanmu yang sangat mengasihimu. Melekatlah kepada Dia, maka Dia akan membuat engkau berbuah-buah banyak. Berbuah kasih, damai, sukacita, hikmat, kecakapan dalam hidup, sehingga engkau akan dipakai Tuhan dahsyat. Dan engkau tahu engkau ditentukan untuk menjadi pemenang, menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada dan hidup, mengasihi semua orang, membawa semua orang, membawa generasi ini, membawa teman-temanmu untuk mengenal Tuhan, untuk hidup di dalam firman-Nya, dan untuk diselamatkan seperti engkau dan saya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga.
Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kalau saat-saat ini Youters ada yang merasa galau, ada yang merasa kecewa, ada yang merasa sedih, yakinlah bahwa engkau begitu dicintai. Dan mulai panggil nama Yesus. Panggil dia dan sadari bahwa dia begitu dekat. Panggil dia saat ini. Dia akan memberikan damai sejahteranya di hatimu. Yakinlah bahwa Yesus mati buat engkau. Dan dia bangkit buat engkau. Dan dia bisa mengubahkan segala keadaanmu menjadi luar biasa. Buluh yang terkulai tidak dibiarkannya. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan menjadikan terang. Dia sanggup mengubahkan engkau dan saya menjadi terang, menjadi indah. Hidupmu berharga bagi Allah. Mari sadari hadiratnya ada di dalam engkau dan saya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Engkau begitu dicintai. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh engkau begitu indah. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Mari nyanyikan bersama kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari dengan kami katakan, nyanyikan kepada Tuhan, yakinkan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berdoa dengan saya, Youters, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kita satu di dalam doa, kita satu di dalam iman. Kami mengucap syukur Bapa buat firman-Mu yang singkat ini. Kami boleh diingatkan kembali bahwa kami memiliki Tuhan yang dahsyat dan yang begitu mengasihi kami. Kami ada di dalam pandangan-Mu Bapa, bahwa setiap kami Youters menyadari bahwa kami sedang dilihat Tuhan. Dan Tuhan ingin kami tahu bahwa kami memiliki panggilan yang luar biasa. Kami dipanggil untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Untuk menghasilkan buah-buah yang membawa kemuliaan kepada Tuhan. Untuk menjadi terang dimanapun kami ada. Dan yang terlebih indah adalah kami dipanggil untuk memiliki fellowship yang indah dengan Engkau.
karena Engkau begitu mencintai kami. Kami tidak sendirian hidup di dunia ini. Kami memiliki Engkau, Allah yang hidup, yang setia menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan, buat kami para Youters ini menyadari bahwa Engkau ingin kami bergaul karib dengan Engkau, berjalan dengan Engkau. Melalui kehidupan kami bersama dengan Engkau, menghadapi segala tantangan hidup ini bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Dan kami akan mengenal Tuhan kami yang dahsyat itu, sehingga kami bisa menceritakan betapa hebatnya Tuhan kami. Kami bisa menceritakan kedahsyatan Allah kami. Kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Dan melalui mulut lidah hidup kami, orang boleh diselamatkan dan boleh dijamah oleh cinta Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat Youters saat ini yang hatinya membutuhkan kasih-Mu, membutuhkan pemulihan. Saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah Youters Tuhan. Beri kasih-Mu melimpah dalam hati mereka, pengertian dan hikmat, sehingga mereka menyadari akan cinta-Mu yang besar. Terima kasih, bangkitkan generasi ini, bangkitkan Youters, terutama di Betani Batu ini, menjadi terang, menjadi berkat, dan menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami percaya Engkau yang menyempurnakan firman-Mu dalam hati kami. Kami siap menjalani hidup yang penuh arti, the meaningful life, hanya bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Keke. Oke, shalom semuanya. Semoga diberkati ya. Tadi saya hanya fiksi belaka, jangan ditiru. Supaya menguatkan sama-sama ya, kita percaya kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita lebih dekat dengan Tuhan, gak ada kata-kata galau kok, tenang aja. Oke, semuanya karena masanya masih belum baik, jadi kita masih sama-sama berdoa aja supaya segera dipertemukan. Jadi untuk minggu-minggu ke depan kita masih tetap untuk ibadah live di Facebook, jadi jangan sedih, tapi kita doakan sama-sama supaya lebih baik lagi, supaya kita segera bertemu ya teman-teman semuanya. Jadi kita bertemu lagi minggu depan di live Facebook, nanti boleh lo diramein grupnya biar gak sepi-sepi aja, misalnya ada ide gitu ya. Teman-teman juga boleh update Instagram sama YouTube-nya Youth, supaya misalnya kalian gabut di rumah bisa jadi bahan kalian nonton ya. Oke, yuk kita akhiri ibadah sore hari ini, kita nyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Syukur kita sudah diberikan kesempatan yang luar biasa buat Tuhan. Sebelum kita akhiri, yuk kita sama-sama mau mengucap syukur sama-sama dengan Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur.
kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau membuat kami lebih berharga Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan karena hidup kami sampai detik ini Tuhan hanya ada di dalam tangan-Mu Yesus. Tuhan, kami sama-sama menyatukan hati di tempat ini Tuhan, dan juga teman-teman Youters yang di rumah Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami, kiranya Engkau segera pulihkan apapun yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Kami tahu tangan-Mu mampu menyembuhkan Tuhan yang terjadi saat ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, walaupun kami di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau nyata dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan yang mampu menyembuhkan, menguatkan. Kiranya hati kami Tuhan hanya dekat dengan-Mu saja Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa karena kami sudah melakukan ibadah sore hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan belajar lebih lagi untuk menjadi berkat Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Youters ini kami mau berdoa Tuhan, kami mau dipakai oleh Engkau Tuhan supaya menjadi berkat untuk lingkungan kami Tuhan, untuk teman-teman kami Tuhan, untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang menghentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung sekali lagi katakan bersama-sama. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.